Halo semua, kembali lagi bersama Matematika Warnaku. Warnai duniaku dan duniamu. Kali ini kita akan membahas materi baru yaitu statistika. Oke, nah di sini kalian bisa lihat ada dua tabel ya. Di tabel yang pertama, ini saya sebut sebagai tabel pertama, ini merupakan tabel distribusi untuk data tunggal. Sedangkan di tabel yang kedua, itu merupakan tabel distribusi data kelompok. Apa perbedaannya? Nah, kalian bisa lihat di sini, pada tabel distribusi tunggal, tiap nilai itu berdiri satu per satu ya. Sedangkan pada tabel distribusi kelompok, nilai ditampilkan dalam bentuk interval. Jadi ada rentang intervalnya. Jadi untuk nilai 71 sampai 80 itu ada berapa frekuensinya? Ada dua. Jadi untuk data kelompok ini perbedaan dengan data tunggal hanya pada di interval nilainya. Oke, nah untuk kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana membuat tabel distribusi pada data kelompok ya. Jadi kita akan belajar bagaimana cara membuat tabel distribusi kelompok. Untuk yang tunggal kita tinggalkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena untuk data tunggal itu sudah kalian pelajari di SMP dulu ya. Dan untuk data tunggal ini jauh lebih mudah ya dibandingkan dengan data kelompok. Oke, sebelum kita belajar tabel distribusi data kelompok, terlebih dahulu kita akan kenalan dulu dengan komponen-komponen yang ada dalam tabel distribusi data kelompok. Oke, kita akan belajar istilah dalam tabel distribusi kelompok ya. Nah, perhatikan di sini, kita nanti di dalam tabel distribusi data kelompok itu akan ada yang namanya kelas, kemudian batas kelas, tepi kelas, panjang kelas, dan titik tengah kelas. Nah, yang seperti apa kelas, batas kelas, tepi kelas, panjang kelas, dan titik kelas? Yuk, mari simak. Oke, yang pertama kita akan belajar dulu kelas. Kelas itu apa? Kelas merupakan kumpulan data yang dibagi menjadi beberapa interval kelas. Nah, kalau kalian lihat pada tabel kelompok berikut, di sini terlihat jelas bahwa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 kelas ya. Jadi kelas itu adalah kumpulan data yang dibagi menjadi beberapa interval. Jadi di sini ada 6 kelas. Di mana 6 kelas itu di kelas pertama itu mencakup nilainya 71 sampai 80, berarti angkanya adalah 71, 72, 73 dan seterusnya sampai dengan 80. Itu istilah yang pertama, kelas. Selanjutnya ada yang namanya batas kelas. Batas kelas itu adalah nilai ujung dalam kelas. Nah, nilai ujung itu mana maksudnya? Ini nilai ujung, ini juga nilai ujung ya. Tetapi perhatikan di sini, nilai ujung itu ada dua lagi ya. Yang pertama, nilai ujung itu dibagi menjadi nilai ujung bawah suatu kelas, disebut sebagai batas bawah. Jadi ada yang namanya batas bawah, kemudian ada juga yang namanya batas atas. Nah, batas bawah itu yang bagaimana? Kalian lihat di sini, batas bawah itu adalah yang ini ya. Ini adalah batas bawah. Sedangkan batas atas adalah ini ya. Jadi ini disebut sebagai batas bawah kelas pertama, ini batas atas. Oke, lanjut kita akan masuk ke dalam tepi kelas ya. Tepi kelas itu apa? Nah, di sini simbol dari tepi kelas itu adalah TB ya. Di mana tepi kelas itu punya rumus batas bawah itu harus dikurangi dengan 0,5. Ini rumusnya. Jadi batas bawah yang tadi sebelumnya sudah saya jelaskan. Batas bawah ini batas bawah ya. Nah, jadi di sini ada 6 batas bawah. Batas bawah itu yang ini. Ini adalah batas atas ya. Jadi batas bawahnya nanti harus kamu kurangi dengan 0,5. Sedangkan untuk mencari tepi atas, ya tepi atas ini, itu adalah batas atas, ini batas atasnya, kamu tambah dengan 0,5. Kalau tadi dikurangi, sekarang ditambah ya. Nah, kita akan coba
misalkan kalian diminta untuk menentukan tepi atas dan tepi bawah dari kelas pertama. Ya, kita tahu di sini disebut sebagai kelas pertama. Sehingga kalau ditanya tepi bawahnya berapa, kita lihat saja nih rumusnya. Tepi bawah kelas pertama, batas bawah. Berarti kita harus masukkan batas bawah kelas pertama. Itu adalah 71 ya. Maka 71 kamu letakkan di sini. Kemudian kamu kurangkan dengan 0,5. Karena rumusnya adalah dikurangkan 0,5. Maka dapat 70,5. Sedangkan untuk mencari tepi atas, tadi di sini sudah ada rumusnya batas atas. Maka batas atasnya adalah 80 ini. 80 ini adalah batas atas kelas pertama ya. Kamu tambahkan dengan 0,5. Dapat 80,5. Sedangkan kalau kelas kedua, nah kelas kedua itu rentang intervalnya 81 sampai 90 ya. 81 sampai 90. Berarti untuk batas tepi bawahnya, berarti batas bawahnya yang mana? Ini adalah batas bawah ya. Oh, berarti tepi bawahnya adalah 81 ya. Kita kurangkan dengan 0,5. Berapa 81 kurangi 0,5? Dapatnya 80,5. Gitu ya. Nah, lanjut. Kalau tadi tepi bawah, sekarang kita akan menyatakan tepi atas. Tepi atas itu yang mana? Tepi atas itu ini ya. Tepi atas itu ada di sini ya. Berarti rumusnya apa? Batas atas. Nah, ini adalah batas atas. Berarti batas atasnya kita tulis dulu 90, kita tambah dengan 0,5. Maka dapat 90,5. Ya. Begitu seterusnya. Kalau ditanya kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam, dan seterusnya. Kalian tinggal sesuaikan saja. Kalau yang ditanyakan kelas ketiga, ya berarti kalian ambil kelas ketiga. 1, 2, 3. Berarti ini yang kamu gunakan. Ini sebagai batas bawahnya, yang ini sebagai batas atas dari kelas ketiga. Lanjut. Oke, istilah selanjutnya itu adalah panjang kelas atau interval ya. Jadi panjang kelas itu rumusnya adalah tepi atas dikurangkan tepi bawah. Atau batas bawah kelas kedua kamu kurangkan dengan batas bawah kelas ke-1. Ya. Jadi rumusnya itu adalah tepi atas kurangi tepi bawah atau kamu bisa gunakan ini ya. Contohnya, perhatikan di sini. Kalau kita gunakan tepi atas ya. Nah, ini dia. Kalau kita gunakan prinsip tepi atas, di sini untuk menentukan panjang kelas, jadi di sini kan ada 6 kelas. Panjang tiap kelas itu pasti sama ya. Jadi intervalnya atau panjang kelasnya itu pasti sama. Sehingga di dalam menentukan panjang kelas, karena di sini rumusnya tepi atas kurangi tepi bawah, berarti kamu bisa pilih salah satu ya. Kamu mau kelas pertama, kelas kedua, atau kelas keberapa pun terserah kamu. Nah, kalau di sini itu kita pilih kelas pertama ya. Jadi kita pilih dulu ini untuk yang kelas pertama. Kalau kalian mau menghitung panjang kelasnya dengan kelas yang kedua, pakai kelas kedua, bagaimana? Oh boleh aja, enggak masalah, sah-sah aja. Nah di sini tepi atas, tadi kita tahu ya, rumusnya tepi atas itu adalah batas atas kita tambah dengan 0,5. Itu adalah rumusnya tepi atas, sehingga 80 ditambah 0,5 dapatnya 80,5. Dikurangkan dengan tepi bawah, tepi bawahnya adalah 71, nanti kita kurangkan dengan 0,5, maka dapat 70,5. Sehingga ketika kita kurangkan dapatnya 10. Atau kita gunakan cara yang kedua, yaitu cara ini ya. Pakai batas bawah ya. Kalau pakai batas bawah bagaimana? Perhatikan di sini. Langsung saja kita pakai kelas kedua ya. Jadi di sini kelas kedua itu adalah yang ini. Ini adalah kelas kedua. Batas bawah kelas kedua adalah 81. Berarti 81 kita kurangkan dengan batas bawah kelas pertama. Ini adalah batas bawah kelas pertama. Sehingga batas bawah kelas pertama itu adalah 71. Maka dapat 10. Jadi kamu bisa gunakan cara yang pertama atau cara yang kedua. Itu adalah panjang kelas. Selanjut. Nah, ada titik tengah. Istilah titik tengah itu perhatikan di sini ya. Nah, titik tengah itu adalah nilai yang berada di tengah-tengah interval. Contohnya di sini kita akan mencari kelas pertama, titik tengah pada kelas pertama. Sudah ada rumusnya nih, ini rumus untuk mencari titik tengah pada kelas yang pertama. Rumusnya adalah setengah ditambah batas bawah ditambah batas atas pada kelas
pertama ya, kalau kita cari yang kelas pertama. Kalau kelas kedua ya gunakan yang ada di kelas kedua. Nah, di kelas pertama kita tulis dulu setengah dikali dengan batas bawah kelas pertama adalah 71. Berarti 71 ditambah dengan 80. Maka dapat 75,5. Oke, lanjut. Kalau kelas kedua berarti bagaimana? Tinggal setengah dikali dengan 81 ditambah dengan 90. Nah, berapa nih? 81 ditambah 90. Kemudian kamu bagi dengan 2. Berarti dapat berapa? Dapat 85,5. Ya, 85,5. Oke. Lanjut, kelas ketiga. Nah, kalau kelas ketiga bagaimana? Kalau kelas 3 ya kamu lihat interval kelas ketiga. 91 sama 100. Berarti 91 ditambah dengan 100. Nah, untuk mencari titik tengah ya. Berarti berapa? Oke, coba bayangkan kalau misalkan di sini ada 6 kelas. Kalau mencari titik tengahnya dengan cara seperti ini terus ya, itu sebenarnya menghabiskan banyak waktu. Karena kita perlu menjumlahkan, kemudian kita perlu membagi. Nah, ada cara lain. Yang pertama, untuk mencari titik tengah, kamu gunakan rumus di kelas pertama dulu ya. Jadi biar kalian tidak kelamaan menghitung seperti ini. Jadi yang pertama itu adalah kamu hitung dulu dengan rumus ini untuk kelas yang pertama. Sudah dapat 75,5. Nah sekarang caranya itu adalah kamu lihat dari 71 ke 75,5 itu butuh berapa? Atau kamu bisa gunakan 75,5 dikurangkan 71 itu dapat berapa? Dapat 4,5. Berarti untuk titik tengah selanjutnya itu pasti ditambah dengan 4,5. Gampangnya seperti itu. Maka dari itu di sini, karena di sini 71 ke 75,5 itu butuh 4,5, maka 81 ditambah 4,5 berapa? Dapat 85,5. Selanjutnya titik tengah kelas ketiga 91 ditambah 4,5 95,5. Jadi kita tidak perlu hitung. Kita tidak perlu menghitung, kita tidak perlu menghitung dengan rumus ini, kita hanya mendambakan dari perhitungan yang pertama tadi ya. Jadi lebih mudah. Gitu ya. Seterusnya kalau misalkan ditanyakan titik tengah kelas ke-5, oh berarti tinggal 111 ditambah dengan 4,5. Maka dapat berapa? 115,5. Ya, itu adalah titik tengah kelas. Oke. Nah, di sini saya punya permasalahan pertama, silahkan coba kalian jawab ya pertanyaan-pertanyaan di sini. Di sini ada nilai, ada rentang nilai, di mana nilai yang pertama itu adalah 31 di kelas pertama sampai dengan 90 ya. Ini adalah kelas terakhir. Nah, yang ditanyakan adalah silakan kalian cari batas bawah kelas ketiganya itu apa, batas atas kelas kelimanya itu apa ya. Berarti kamu lihat kalau ini mintanya kelas ketiga, ya kelas ketiga berarti yang mana? 1, 2, 3. Oh, berarti ini kelas ketiga. Berarti kelas ketiga batas bawahnya yang mana? Nah, kamu cari sendiri ya. Sampai dengan berapa panjang kelasnya. Ini silakan coba kalian kerjakan sendiri, secara mandiri dulu ya. Nah, kali ini kita akan mencoba membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok. Bagaimana cara membuatnya? Langsung saja. Yang pertama kamu harus menentukan jangkauan. Yang kedua menentukan banyak kelas. Yang ketiga panjang kelas atau interval kelas. Yang keempat menentukan batas bawah kelas ya. Bagaimana caranya? Yuk langsung saja simak video berikut. Ya. Oke. Contohnya di sini ada suatu kumpulan data yang diperoleh dari 40 kali pengukuran, di mana itu harus teliti sampai milimeter terdekat sebagai berikut ya. Jadi di sini ada data, ya, ada data. Data ini kalian diminta untuk membuat tabel distribusi data kelompoknya, ya. Oke, bagaimana cara membuatnya? Di sini sebelumnya sudah diketahui bahwa log 40 itu adalah 1,602. Nah, ini sebagai kunci nanti ya untuk menghitung atau menentukan ya. Oke, yang pertama kita akan menentukan jangkauan. Jangkauan itu rumusnya apa? Nah, jangkauan itu rumusnya adalah jangkauan ini rumusnya adalah nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum.
Nah, dalam data ini kita tahu bahwa nilai maksimumnya itu adalah 176, sedangkan nilai minimumnya adalah 119. Nah, kalau misalkan ditanyakan jangkauannya berapa, tinggal kita gunakan rumusnya saja, yaitu X mas kurangi X min. Maka 176 kurangi 119 dapat 57. Ini untuk menentukan langkah yang pertama. Langkah yang kedua itu menentukan banyak kelas. Rumus dari banyak kelas itu adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Itu adalah rumus menentukan banyak kelas. Nah, N di sini apa? N di sini itu adalah banyaknya datum. Ya, datum itu apa? Datum itu adalah bagian dari data. Kalau kelompok besar di sini itu adalah data, nah bagian-bagian kecil ini disebut sebagai datum. Ini datum pertama, datum kedua, datum ketiga, dan seterusnya. Nah, di sini total datumnya ada berapa nih? Kalau kamu hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. 10 kali 4, 40. Berarti ada 40 data. Nah, kita masukkan kalau kita mau menentukan banyak kelasnya, tinggal 1 ditambah 3,3 log 40. Nah, sebelumnya sudah diketahui log 40 tadi adalah 1,6 ya. Kemudian tinggal 1,604-nya kamu kalikan dengan 3,3, baru ditambah dengan 1. Maka dapat nilai segini ya. Kemudian, banyak kelas itu harus kamu bulatkan ke atas ya. Jadi banyaknya kelas harus kamu bulatkan ke atas. 6,2 kamu bulatkan jadi 7. Jadi semua banyak kelas itu wajib dibulatkan ke atas. Kenapa harus dibulatkan ke atas? Karena nanti untuk menanggulangi takutnya nanti kalau ada datum itu yang tidak masuk ke dalam tabel. Jadi harus kamu bulatkan ke atas biar semua datum ini nanti masuk ke dalam tabel distribusi frekuensinya. Lanjut. Tadi kita sudah menentukan jangkauan dan banyak kelasnya ada 7 buah. Nah, kita akan menentukan panjang kelas atau interval kelas. Rumusnya bagaimana? Nah, di sini kita tahu tadi jangkauannya 57, banyak kelasnya itu adalah 7. Maka untuk menentukan panjang kelas atau intervalnya, itu tinggal jangkauan dibagi dengan banyak kelasnya ya. Maka dapat 57 bagi 7 dapat 8,14. Nah, ini kita bulatkan kembali, maka panjang kelasnya dapat 9 mm ya. Berarti intervalnya itu adalah 9 mm. Lanjut. Nah, di sini kita sudah tahu tadi panjang kelasnya 7 ya. Banyak kelasnya 7, sorry. Kemudian panjang kelasnya 9, intervalnya 9. Berarti kita tinggal menentukan kelas pertama. Kelas pertamanya kok bisa 119 sampai 127? Nah, langkah awal itu pertama kamu cari dulu nilai minimum. Nilai minimumnya itu adalah 119 ya. Oke, berarti kamu tulis dulu. Nilai minimumnya 119. Nah, 119 itu sampai berapa? Oke, 119 di kelas pertama. Kok 119 sampai 127? Tahu dari mana? Karena dari sini, panjang kelasnya itu adalah 9. Artinya, kelas pertama itu harus memuat 9 nilai. Ya, harus memuat 9 datum. Ini kan 119 ke 127 itu ada 9 datum. Ya. Atau kalau di sini kita mau tahu kelas keduanya, tinggal begini saja. 119 kita tambahkan dengan 9. Berarti dapat berapa? 128 ya. Nah, 128. Atau boleh kamu kalau biar mudah itu menentukan batas bawahnya dulu ya. Jadi batas bawahnya itu kamu tentukannya dengan 119, kamu letakkan di sini, kemudian menentukan kelas keduanya tinggal 119 ditambah 9, dapat 128. Ininya nanti, ininya terakhir, ya. Nah, kalau misalkan di sini 128, berarti mengisi ininya kan tinggal dikurangkan 1, berarti 127. Nah, kalau mau mengisi ini, 128 kelas ketiganya berarti berapa? 128 ditambah dengan 9, maka dapat 137. 137 ditambah 9, dapat berapa? 146. Begitu seterusnya, sampai dengan kelas ke-7. Karena di sini kelasnya, banyak kelasnya sampai 7. Nah, nanti kan ini akan mengikuti sendiri ya. Jadi, tadi kan ini belum terisi ya sebelumnya. Nah, jadi misal kalau ini 137,
Berarti sebelumnya 136, ini 146, jadi 145. Jadi lebih mudah itu kamu menentukan yang pertama dulu saja batas bawahnya. Jadi biar gampang kamu menentukan gini, 119 tadi nilai minimumnya ya. Oh, panjang kelasnya 9. Tadi ditambah dengan 9 dapat 128. Nah, kamu menentukan begini dulu. Tambah dengan 9 dapat 137. Ini ya. Kemudian tambah 9 dapat berapa? 146. Jadi biar lebih mudah begini ya. Baru batas atasnya kamu tulis terakhir. 128, oh berarti ini 127 nih. Nah, 127. Kalau ini 137, oh berarti 136. Nah, itu ya. Begitu seterusnya. Atau bisa juga 136 tambah 9. 145. Nah, tinggal suka-sukanya kamu bagaimana cara menghitungnya. Yang mudah aja menurut kalian. Gitu ya. Nah, jadi dari data yang sudah ditampilkan ini kita bisa persingkat. Nah, kita bisa buat tabel distribusi data kelompoknya menjadi seperti ini ya. Nah, jadi di sini adalah hasil pengukurannya. Kemudian di sini ada frekuensinya. Nah, langkah terakhir itu adalah menentukan frekuensi. Kalian tinggal hitung aja. Angka 119 sampai 127. Ya, sampai 127. Kalian lihat kan? Nah, ada berapa? Ada 3. 128 sampai 136. Lihat nih. Sampai 136. Ada berapa? Nah, ada 6 ya. Begitu seterusnya. Udah ya? Oke. Nah, di sini ada permasalahan ya. Silakan kalian coba secara mandiri bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi apabila di sini ada pengukuran dari 100 orang ya. Silakan kalian coba kerjakan dengan langkah-langkah yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, sekian. Terima kasih. Di bawah video ini ya.